Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan masuk ke materi baru terkait dengan TKP. Dan kali ini kita fokus dulu di dua indikator, yaitu tentang pelayanan publik dan jejaring kerja. Seperti yang teman-teman tahu bahwa TKP itu ada 5 ya total indikatornya, dan kali ini kita fokus dulu di dua. Dan di sini aku juga bakal berbagi cara efektif untuk menjawab soal TKP. Dan seperti biasa di akhir dari materi, ada latihan soal dan juga KJ-nya di sesi paling akhir. Dan teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya, biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Oh iya, teman-teman yang masih bingung untuk mencari referensi belajar, di sini aku ada rekomendasi buku yang cukup bagus, yaitu tentang buku panduan wajib CPNS, yang dimana buku ini sudah disusun berdasarkan FR tahun-tahun sebelumnya. Dan apalagi keunggulan dari buku ini, yaitu yang pertama, buku ini telah dilengkapi dengan panduan materi sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian terdapat 18 paket SKD, 26 paket SKB, 3 paket psikotes, dan yang pastinya telah full pembahasan. Selain itu, teman-teman juga akan dapat bonus berupa grup belajar Telegram, aplikasi Android, dan bonus e-book. Info lebih lanjut silahkan teman-teman cek description box-nya ya. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama kita bahas dulu indikator dari indikator pelayanan publik. Nah, poin penting yang teman-teman perhatikan dari indikator ini yaitu teman-teman sebisa mungkin untuk mencari jawaban yang menunjukkan sikap baik, sopan, ramah, tidak mudah marah, tidak mudah kesal, peduli dan sabar, serta bekerja secara efektif. Nah, kemudian untuk indikator yang jejaring kerja, di sini teman-teman sebisa mungkin untuk mencari jawaban yang menunjukkan sikap memperluas jejaring kerja dengan baik, menunjukkan sikap yang supel, ataupun sikap terbuka ke semua orang. Jadi teman-teman harus tahu poin-poin penting dari masing-masing indikator ya. Nah, di sini aku bakal berbagi tips sederhana untuk menjawab soal-soal TKP. Ini versi aku ya. Nah, aku pribadi dalam menjawab TKP itu ada 4 langkah sederhana yang aku lakukan. Langkah pertama, teman-teman tentukan indikatornya dulu. Nah, maksudnya apa? Ketika teman-teman baca soal, teman-teman lihat apakah soal tersebut masuk pada indikator pelayanan publik ataukah masuk di jaring kerja ataupun indikator yang lain. Jadi ada 5 indikator ya, teman-teman perhatikan nantinya. Kita bahas 2 dulu aja. Kemudian langkah kedua, teman-teman eliminasi opsi yang paling tidak sesuai. Jadi dari 5 opsi, teman-teman eliminasi mana yang tidak sesuai dan sisakan 2 opsi terbaik, yaitu poin 4 dan poin 5. Nah, jadi ada 5 opsi, teman-teman eliminasi 3 dan sisakan 2 aja yang menurut teman-teman punya poin 4 dan 5. Paham ya sejauh ini? Dan langkah terakhir, tentukan satu jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Nah, di sini aku warna merah, paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Jadi teman-teman jangan mencari jawaban yang paling baik ataupun yang bagaikan malaikat sifatnya, bukan ya, tapi cari jawaban yang efektif dan rasional untuk dilakukan di dunia nyata. Seperti itu, paham ya? Nah, di sini kenapa sih aku memfokuskan di poin 4 dan 5, gak usah pedulikan yang 1, 2, 3, karena jika teman-teman misalnya dari soal TKP ada 35 soal TKP, teman-teman cuman jawab 4 poin untuk keseluruhan soal. Artinya teman-teman itu sudah punya 140 poin, sedangkan passing rate itu cuma 126. Ini sudah jauh dari standar yang dibutuhkan. Makanya teman-teman fokusin aja di 2 opsi terbaik biar teman-teman punya pegangan 140 poin. Oke, paham ya? Nah, biar nggak teori aja, di sini kita akan bahas contoh soalnya. Contoh pertama, saya sedang melayani pelanggan, kemudian seorang ibu-ibu menyerobot antrian dan meminta pelayan dengan segera karena ia sudah antri dari lama. Sebagai staf yang bertugas saat itu, bagaimana sikap Anda? A. Meminta teman untuk melayani. B. Memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian. C. Meminta izin pada antrian yang ia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada terjadi keributan. D. Mendiamkannya dan tidak mempedulikannya.
E. Memanggil petugas keamanan. Nah, sesuai tips yang tadi kita lakukan, tentukan indikator. Nah, soal ini itu masuk pada indikator pelayanan publik. Dari mana aku tahu? Dari kata keyword ini, melayani pelanggan dan kata pelayanan, sehingga ini masuk pada indikator pelayanan publik. Paham ya? Kemudian langkah kedua, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, kita pilih 3 mana yang paling tidak sesuai untuk jawaban terbaiknya. Yang pertama, memanggil petugas keamanan. Oke, jelas ya, nggak mungkin kita harus langsung panggil petugas keamanan, selagi ini masih bisa kita bicarakan baik-baik. Kemudian, saya menghapus mendiamkannya dan tidak mempedulikannya karena ini kurang sopan ya. Sedangkan indikator dari pelayanan publik itu ada sopan. Kemudian aku hapus atau mengeliminasi untuk meminta teman untuk melayani karena itu akan mengganggu pekerjaan teman karena masing-masing orang itu sudah punya jobnya masing-masing. Nah, sehingga masuk ke langkah ketiga, sisakan 2 opsi terbaik, yaitu opsi B dan opsi C. Dan langkah keempat, tentukan jawaban yang paling efektif dan rasional. Nah, menurut teman-teman yang mana yang paling efektif? Kalau aku pribadi, paling efektif yaitu opsi B. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke opsi C, meminta izin pada antrian yang ia lewati. Nah, sedangkan ibu-ibu ini itu tidak kategori lansia ataupun ibu hamil yang perlu kita layani terlebih dahulu. Jadi dia cuman sekedar ibu-ibu yang masih sehat sepertinya. Karena tidak dijelaskan pada soal. Sehingga lebih efektif dan lebih rasional untuk dilakukan di dunia nyata, yaitu untuk memintanya kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian. Oke, sepakat ya? Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Kemudian B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dahulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya terlebih dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan bantu. D. Saya akan membantu, tetapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Dan yang E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu dengan mengerjakan pekerjaan saya. Nah, langkah pertama, tentukan indikator. Nah, ini masuk dalam indikator jejaring kerja. Dari mana? Dari kata sesama rekan kerja ya, jelas kok. Kemudian, langkah kedua, eliminasi opsi yang paling tidak sesuai. Teman-teman lihat soalnya, ini tuh soalnya typical HOTS ya, itu hampir-hampir sama dan terlihat benar semua. Nah, kita lihat dulu, kita eliminasi. Yang pertama, saya akan eliminasi opsi A, saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Itu nggak realistis ya teman-teman, nggak semua permintaan itu dapat kita lakukan atau memberikan bantuan ke semua orang, jadi itu kurang realistis. Kemudian opsi B saya juga eliminasi, saya akan membantu mereka, sama seperti opsi A, tidak semua permasalahan dapat kita bantu. Dan opsi E, saya akan membantu tapi terlebih dahulu, ya sama aja, tidak semua pekerjaan dapat kita bantu. Nah, tersisa opsi C dan opsi E sesuai dengan langkah 3, sisakan 2 opsi terbaik. Nah, dari situ teman-teman lihat mana yang efektif atau paling rasional untuk dilakukan. Teman-teman lihat, opsi C, saya bertanya terlebih dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan bantu. Opsi E, saya bertanya terlebih dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Ini hampir mirip ya. Kalau aku pribadi lebih ke opsi C, saya akan bertanya terlebih dahulu,
dan akan membantu jika memungkinkan. Karena pada opsi E di sini ada kata dia akan membantu tapi terlebih dahulu akan mengerjakan pekerjaannya terlebih dahulu. Ini agak sedikit egois ya, karena jangan sampai rekan kita itu butuh bantuan yang cukup urgent yang dapat membahayakan perusahaan atau apapun itu, yang akan membuat rekan kita itu sangat bermasalah. Sehingga sebaiknya kalau memang kita punya waktu dan bisa untuk bantu, ya kenapa enggak kita bantu di saat itu. Kenapa harus menunggu selesaikan dulu pekerjaan kita, ya kan? Sepakat ya? Oke, jadi aku pilih opsi C. Soal ketiga, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis, sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, langkah pertama teman-teman seperti biasa, tentukan indikator. Nah, ini adalah masuk pada indikator jejaring kerja dari kata atau keyword rekan Anda mengundang. Oke, jelas ya ada kata rekan. Kemudian, eliminasi opsi yang paling tidak sesuai. Nah, yang aku eliminasi ini ya, tidak datang tanpa konfirmasi. Ini sudah jelas-jelas sebuah perilaku yang cukup buruk. Kemudian, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Oke, ini juga cukup buruk ya, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Dan menelpon dan meminta maaf karena tidak hadir dan memberikan kado di lain kesempatan. Ya, ini juga kurang bagus karena ya sebisa mungkin kita datang ke undangan dari rekan kerja Anda. Nah, tersisa opsi B dan opsi D sebagai dua opsi terbaik. Nah, menurut teman-teman yang mana? Aku pribadi akan memilih opsi D, itu datang dengan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Jelas ya, ini opsi yang terbaik karena walaupun kita nggak suka anak-anak, tapi kan kita bisa bercengkrama dengan para orang tua atau para rekan kerja kita tanpa harus berinteraksi langsung dengan anak-anak. Yang jelasnya kita datang untuk menghargai si pemberi undangan. Oke, sepakat? Berikutnya, ini soal terakhir. Anda bekerja sebagai CS. Suatu ketika tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Oke, langkah pertama, tentukan indikator. Nah, ini masuk pada indikator pelayanan publik dari keyword pelayanan. Oke, jelas ya. Step kedua, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, apa aja yang tidak sesuai? Yang pertama, menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. Nah, ini aku eliminasi karena itu tidak memberikan solusi ataupun tidak menyelesaikan masalah dari si customer kita. Kemudian, menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas Anda melayani. Nah, ini cukup bagus ya untuk menahan emosi dan menjawab pertanyaannya, tapi ini memberikan secara nggak langsung ini menunjukkan bahwa si karyawannya itu kurang ikhlas karena dia menahan emosi dan yang menjawab karena memang sudah tugasnya itu kurang ikhlas gitu. Kemudian E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Nah, sama aja dengan opsi A, dia belum
belum sepenuhnya bekerja dengan ikhlas, sehingga aku menyisakan untuk opsi B dan opsi D sebagai dua opsi terbaik, yaitu tetap tersenyum dengan mendengarkan keluhannya serta meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Nah, yang mana yang terbaik dari dua opsi tersebut? Oke, yang pastinya yaitu terlebih dahulu meminta maaf dan mendengarkan keluhannya ya. Sebagai seorang karyawan dan bekerja di bidang pelayanan, itu meminta maaf itu cukup penting ya sebagai seorang karyawan, dan kemudian kita mendengarkan keluhannya. Jadi kita sudah meminta maaf serta dapat memberikan solusi dengan mendengarkan keluhan dari customer kita. Oke, jelas ya teman-teman? Dan kita masuk ke latihan soal. Seperti biasa ada 11 nomor latihan soal, silakan teman-teman jawab dan semoga berhasil. Dadah. Oke, ini dia jawaban dari 11 nomor latihan tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.